Di sini saya akan sedikit menerangkan dari dasar-dasar public relationship dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Well, untuk yang pertama, apa itu humas? Pengertian dari humas sendiri ini adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik atau goodwill sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Atau humas itu tuh sebagai jembatan penghubung antara sebuah lembaga organisasi kepada masyarakat sehingga terjadi penciptaan hubungan yang baik ya antara lembaga dan masyarakat atau organisasi dan masyarakat. Lalu selanjutnya kita masuk ke sejarah public relationship. Sejarah public relationship ini pada periode pertama yaitu tahun 1700 sampai 1800 dinamakan kegiatan yang tidak terorganisir karena dalam hubungan masyarakat yang muncul pertama kali ini itu bentuk kegiatannya itu tidak terorganisir, lalu masuk pada periode kedua yaitu tahun 1801 sampai 1865. Kegiatan ini sudah mulai terorganisir di mana humas ini sudah menjadi suatu organisasi yang sedikit terorganisir ya guys ya. Lalu yang ketiga masuk periode ketiga tahun 1866 sampai 1900. Sudah dimulai kegiatan profesional. Humas ini sudah menjadi sebuah organisasi yang profesional yang menghubungkan masyarakat dengan sebuah perusahaan. Lalu masuk ke periode keempat, yaitu tahun 1901 sampai 1919. Kegiatan publik ini sudah diberitahukan atau diinformasikan lagi. Sekarang humas sudah sifatnya menjadi publisitas, menyampaikan informasi secara publisitas tanpa menutup-nutupi apa informasi yang diberikan kepada sebuah perusahaan. Lalu masuk ke periode kelima yaitu 1920 sampai sekarang kegiatan ini sudah resmi menjadi profesional. Pada periode ini humas berkembang dari sekedar publisitas menjadi fungsi manajemen yang berfokus pada pembangunan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik yang dihubungkannya. Jadi untuk periode sekarang nih 1920 sampai 2025 humas sudah menjadi kegiatan yang profesional. Sudah menjadi hubungan yang baik antara perusahaan dan sebuah masyarakat. Lalu selanjutnya kita masuk ke konsep public relationship. Public relationship itu sendiri ini atau humas ya dikenal mempunyai dua konsep yaitu konsep tradisional dan konsep modern. Well, konsep tradisional ini terdiri dari suatu bisnis. Ada yang bersifat tertutup dan juga ada yang bersifat terbatas. Yang tertutup ini artinya dalam konsep ini seseorang atau perusahaan lembaga organisasi telah menutupi peristiwa yang menimpanya jika peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa yang buruk atau yang bersifat negatif. Yang bersifat terbatas ditandai dengan adanya keterbatasan dalam memakaikan produk atau jasa. Lalu yang kedua ada konsep modern. Konsep modern ini berbalik dengan sifat tradisional, yaitu terbuka dimaksudkan agar masyarakat lebih mengetahui secara jelas spekulasi atau desus-desus yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Lalu sifat yang kedua dari sifat modern ini adalah tersebar luas, yaitu dengan cara membuka perusahaannya agar tersebar secara luas dan memasarkan barang-barang atau produksi yang dihasilkan dari sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik humas. Humas ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, komunikasinya bersifat dua arah. Apa itu komunikasi bersifat dua arah? Komunikasi yang mampu membangun kesepahaman pihak-pihak yang dikaitkan antara masyarakat dengan organisasi. Lalu yang kedua, ada sifatnya terencana. Kegiatan pro harusnya selalu bersifat terencana, karena selalu berhubungan langsung dengan sebuah perusahaan yang berintegritas tinggi. Sifat yang ketiga atau karakteristik yang ketiga adalah lembaga. Bagaimana caranya agar perusahaan yang dinaunginya dikenal oleh banyak orang, sehingga barang yang diproduksinya itu laku dan tersebar luas di halayak umum. Yang keempat, sasarannya publik. Sasaran dari public relationship ini atau humas ini sendiri adalah publik ya guys ya, karena menghubungkan sebuah lembaga atau organisasi terhadap sebuah masyarakat atau publik.
Lalu selanjutnya kita bakal masuk ke tujuan humas. Tujuan humas dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi, yaitu adanya perubahan, penguatan, dan kognisi, efeksi, dan perilaku komunikasinya. Tujuan utama humas adalah menjaga kognisi dan perilaku, baik publik terhadap suatu organisasi ataupun sebuah perusahaan. Adapun tujuan lainnya adalah terpelihara dan terbentuknya saling pengertian, yaitu ini aspek kognisi. Yang kedua, menjaga dan membentuk saling percaya. Ini adalah aspek afeksi. Yang ketiga adalah memelihara dan menciptakan kerjasama, aspek psikomoris. Lalu kita masuk ke fungsi-fungsi humas. Humas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Fungsi konstruktif ini adalah jurnalis menganalogikan fungsi ini sebagai humas, sebagai garda terdepan dari barisan-barisan belakang yang diisi oleh sebuah rombongan-rombongan perusahaan. Fungsi korektif adalah berperan sebagai problem solver atau memberikan saran dan memecahkan masalah terhadap perusahaan yang dianunginya. Lalu kita masuk ke peran-peran humas. Humas ini memiliki empat peran, yaitu expert procedure communication. Lalu selanjutnya problem solving process facilitator, kemudian communication facilitator. Lalu selanjutnya apa sih itu tugas-tugas humas? Ada 3 tugas humas dalam organisasi atau lembaga yang berhubungan dengan tujuan dan fungsi humas dari hubungan masyarakat. Yang pertama, menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan publik. Tugas humas yang pertama ini adalah menganalisis apa yang dibutuhkan oleh publik atau menyampaikan ya apa ya, aspirasi publik terhadap sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut jadi lebih dekat terhadap publik. Fungsi yang kedua yaitu mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga kepentingan publik. Lalu fungsi yang ketiga mengevaluasi program-program organisasi untuk membentuk sebuah organisasi yang lebih baik. Adanya humas ini adalah untuk mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan oleh sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut memiliki program organisasi yang lebih baik lagi. Ke dalam prasyarat humas atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang humas. Yang pertama kemampuan berkomunikasi. Ya tentunya kemampuan berkomunikasi ini adalah hal yang harus punya ya seorang humas ini karena kemampuan berkomunikasi adalah jembatan untuk menghubungkan antara sebuah perusahaan terhadap masyarakat. Yang kedua adalah kemampuan berorganisasi. Karena hubungan masyarakat ini atau humas ini adalah sebuah organisasi, tentunya seorang humas harus memiliki kemampuan berorganisasi yang baik agar terciptanya sebuah hubungan yang baik antara masyarakat dan perusahaan. Yang ketiga, kemampuan bergaul atau relasi. Tentunya hubungan masyarakat ini atau humas harus memiliki relasi yang tinggi juga atau bisa bergaul dengan publik. Karena untuk menghubungkan sebuah perusahaan dan publik itu harus memiliki relasi yang tinggi. Yang keempat, memiliki kepribadian yang utuh. Kalau humas ini sendiri tidak memiliki kepribadian yang tinggi atau yang utuh, bagaimana cara mereka mempersatukan dua dua organisasi atau organisasi terhadap masyarakat ketika dia tidak memiliki kepribadian yang utuh. Lalu selanjutnya berimajinasi yang kuat. Kalau humas ini sendiri tidak memiliki imajinasi yang kuat, mereka tuh menjadi tidak kreatif atau susah lah hubungannya antara perusahaan dan si masyarakat ini sendiri. Lalu bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh seorang humas? Gampangnya proses komunikasi yang dilakukan oleh seorang humas itu adalah basic-basic dari komunikasi ya. Yang pertama ada komunikator. Komunikator ini sendiri adalah sebuah perusahaan atau sebuah lembaga. Lalu ada message. Message ini sendiri adalah pesan yang ingin disampaikan oleh sebuah perusahaan terhadap halayak publik. Lalu komunikan ya. Komunikan ini adalah si masyarakatnya sendiri yang ingin disampaikan oleh sebuah perusahaan. Lalu komunikan receiver itu adalah feedback ya yang diberikan oleh sebuah publik terhadap perusahaan ya. Nah, humas ini sendiri menjadi message ya antara komunikator
dan komunikan. Jadi si humas ini sendiri adalah menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh oleh sebuah perusahaan terhadap halayak publik. Jadi menjadi jembatan antara perusahaan dan halayak publik. Lalu kita masuk ke humas pemerintah. Kita masuk ke awal dulu pengertian. Bagian humas di institusi ini itu berfungsi untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang sudah mereka buat atau peraturan perundang-undangan dan memberikan informasi secara teratur terhadap sebuah publik ya. Apa yang pemerintah inginkan, sebuah humas pemerintah ini tugasnya adalah memberikan pesannya terhadap publik sehingga terjadi jembatan antara pemerintah dan publik melalui si humas ini sendiri. Tujuan humas pemerintah adalah yang pertama memberi informasi konsisten tentang aktivitas tugas pemerintah terhadap publik. Yang kedua, memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah. Yang ketiga, mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan. Yang keempat, melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah. Yang kelima, mengelola informasi internal. Yang keenam, memfasilitasi hubungan dengan media. Lalu yang ketujuh, membangun komunitas dan bangsa.